Hubungan Catherine selalu berujung tidak harmonis, sering bertengkar dengan pasangannya, dan memiliki hubungan yang toksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Garehel. Saya Mamang Goblis. Kali ini Mamang akan membawakan sebuah cerita perihal misteri yang berjudul Kisah Nyata Kasus Misterius Wanita Sadis di Australia, bagian ke-1 atau part 1. Biar gaya. Sebelum itu, Mamang mengingatkan dulur-dulur untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya biar selalu mendapatkan update cerita perihal misteri ini, dan juga bagikan cerita perihal misteri ini di sosial media dulur-dulur semua. Jadi, simak terus ceritanya biar kita semua tahu dan tidak gagal paham. Kisah seram ini diangkat dari kisah nyata yang berasal dari New South Wales, Australia pada tahun 1955. Kisah horor ini berawal dari cerita setelah dilahirkannya seorang anak perempuan bernama Catherine Knight. Catherine berasal dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak harmonis, yang kekerasan dari keluarganya pun sudah menjadi makanan bagi dirinya sehari-hari. Tidak hanya itu, Catherine juga mengalami beberapa tindakan pelecehan seksual dari keluarganya. Tetangganya pun tidak suka dan berperilaku buruk kepada Catherine dengan alasan dia tidak menyukai keluarga besar mereka. Meski begitu, Catherine tetap beranggapan kalau suatu hari pasti dia akan mengalami sesuatu hal yang baik, di mana Catherine kecil akan selalu memiliki keluarga kecil yang harmonis, dan dia akan menyayangi anak-anak mereka dengan tulus, memperlakukannya dengan baik, tidak seperti apa yang dia dapatkan sebelumnya. Namun, seiring beranjak dewasa, Catherine mulai tertarik kepada lawan jenis dan memiliki beberapa hubungan dengan mereka. Hanya saja, semua hubungan yang Catherine jalani akan selalu berakhir tidak baik, karena dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa kasih sayang dan cinta kepada pasangannya, yang bahkan rasa dan perilaku itu pun belum pernah ia dapatkan sejak ia kecil. Hubungan Catherine selalu berujung tidak harmonis, sering bertengkar dengan pasangannya, dan memiliki hubungan yang toksik. Catherine yang berkali-kali gagal itu pun akhirnya merasa sangat kesepian. Hingga pada tahun 1995, pada usia Catherine 40 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang bernama John Price, seorang duda dari 3 orang anak. Catherine beranggapan bahwa John ini berbeda dengan semua laki-laki yang pernah dia temui sebelumnya. Bagi Catherine, John adalah sosok yang pengertian dan penyayang. Hal ini membuat Catherine sangat jatuh cinta kepada John
dan memutuskan untuk pindah rumah dan tinggal bersama dengannya, bersama ketiga anak John. Hari-hari pun berjalan sesuai seperti yang diharapkan oleh Catherine. Dia sangat berbahagia dengan John karena hubungan mereka sangatlah harmonis. Catherine merawat tiga anak John seperti anaknya sendiri. Bahkan mereka pun berani menampakkan kemesraan mereka di depan teman-temannya. Namun, hal itu berubah pada saat Catherine pada saat itu mulai meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan John. Keretakan itu pun mulai terjadi pada hubungan mereka. Catherine sangat ingin dilamar dan menikah. Dia ingin suatu hubungan yang sah menurut dunia. Akan tetapi John, yang sudah pernah gagal dalam pernikahan, menjadi trauma dan tidak mau menikah. Keseharian mereka pun berubah drastis. Hubungan yang tadinya harmonis pun menjadi tidak lagi. Mereka mendiamkan diri satu sama lain. Pertengkaran demi pertengkaran pun selalu ada. Sampai suatu saat pada bulan Februari tahun 2000, John dan Catherine yang sedang berada di dapur kembali bertengkar karena hal yang sama. Pertengkaran fisik pun tidak dapat dihindari lagi. Catherine yang melihat ada pisau di dapur menusuknya ke dada John sehingga membuat dadanya terluka dan berdarah. John yang marah itu pun berteriak dan mengusir Catherine dari rumahnya. Catherine menangis karena hubungannya sudah berakhir dengan John. Dia memutuskan untuk pindah ke rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah John. Catherine kembali merasa kesepian dan ingin berhubungan kembali dengan John. Karena dia masih bermimpi untuk memiliki keluarga kecil yang bahagia dan harmonis. Catherine memutuskan untuk kembali ke rumah John dengan ketiga anak John yang dititipkan di penitipan anak, dengan tujuan untuk memberikan kejutan kepada John dengan datang menggunakan baju seksi berwarna hitam favorit John. Catherine menuliskan surat yang bertuliskan bahwa dia ingin kembali dengan John dan memperbaiki hubungan mereka. Dia juga mengatakan bahwa ketiga anak John dia titipkan di penitipan anak. Catherine menyuruh John untuk menunggu beberapa saat sampai dia datang dengan kejutannya. John yang sore itu baru pulang kerja dari penambangan dan membaca surat itu pun sama sekali tidak merasa bahagia dengan kejutannya itu. Dia sangat marah atas keputusan sepihak Catherine yang menitipkan anak-anak John. Pagi harinya, John tidak masuk kerja. Rekan kerja yang lainnya pun heran. Karena mereka tahu John adalah sosok yang sangat rajin bekerja. Bosnya pun meminta teman John untuk mendatangi rumah John dan melihat apakah John baik-baik saja. Teman kerja John datang, mengetuk dan memanggil-manggil nama John berulang kali. Namun, sama sekali tidak ada jawaban. Tapi, teman John melihat ada noda darah bercucuran di atas kusen pintu. Saat itu juga dia merasa panik dan melaporkan hal itu kepada bosnya. Bos yang mendengar berita tersebut merasa khawatir ada sesuatu yang terjadi kepada John, sehingga dia melaporkan kepada pihak yang berwajib.